Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Emilia dalam resensi film, tempat pembahasan, penilaian sekaligus review sebuah film. Kali ini saya akan membahas sebuah film horor komedi asal Thailand yang berjudul Pimak. Sumpah asli, kalian harus nonton ini tanpa skip, banyak banget adegan lucu sekaligus menyentuh hati. Film ini dirilis pada tahun 2013, diperankan oleh kakak saya, the one and only Mario Maurer, dan sepupu saya Davika Hurni. Hurni ya, bukan horny. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke filmnya. Awal film menampilkan sekelompok pemuda yang sedang berperang melawan dinasti Ratanakosin. Pemuda itu antara lain bernama Puak, Ter, Ai, dan Sin. Tiba-tiba datang Mak dengan luka yang sangat parah. Setelah dicek, ternyata Mak hanya kesleo. Iya, kesleo. Tapi tunggu dulu, kenapa rambutnya kayak gini, Cok? Ya udahlah. Diketahui, Mak selama berperang meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Istrinya bernama Nak. Ya, nama mereka terdengar aneh di telinga orang Indonesia. Sebenarnya nama aslinya adalah Mark, tapi karena ejaan yang sulit, teman-temannya memanggilnya Mak. Dengan semangat yang berapi-api, Puak memberi motivasi supaya mereka bisa memenangkan peperangan ini. Akhirnya, mereka mengangkat pedang dan kembali ke medan pertempuran. Tapi bodohnya, mereka lupa musuh yang sedang dihadapi menggunakan senapan. Yap, senapan. Pedang lawan senapan, ya jelas kalah, Cok. Tapi apakah mereka menyerah? Oh, tentu tidak. Mereka berjuang sampai tetes darah penghabisan walaupun mengalami luka di sekujur tubuhnya, terutama Mak yang tertembak di dadanya.กูไม่ฝากอะไรทั้งนั้นอ่ะ Ajaibnya, mereka semua selamat dari perang itu dan beberapa bulan kemudian dipulangkan ke desanya masing-masing. Singkat cerita, mereka sampai di desa Mak tinggal. Tapi ada yang aneh dengan desa itu. Terlihat sepi dan gak ada aktivitas warga sekitar. คนไปไหนหมดวะ Saat Mak kembali ke rumahnya, tiba-tiba datang istrinya dari belakang, dan dia sekarang sudah melahirkan seorang bayi yang diberi nama kesukaan Mak, yaitu Dang. Dang? Apa menariknya nama Dang, Cok? Ya udahlah. Mereka berempat kemudian memutuskan menginap selama beberapa malam di sebelah rumah Mak yang kosong sampai perang reda. Keesokan paginya, mereka semua pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Tapi anehnya, setiap penjual yang Mak temui malah ketakutan. Mereka bingung dengan tingkah aneh warga sekitar. มากจ้ะไม่มีเหลือแล้วหลุมกันตะไลเลย ฉันกะจะซื้อปลาไปฝากอีนาคซะหน่อยคุณเป็นอะไรของแกวะ Hingga mereka tiba di salah satu toko. Saat mereka mau beli ciu bekonang, penjual itu memberitahu kenapa orang-orang menghindar. Dia mengatakan warga menghindari Mak karena takut dihantui arwah Nak istrinya yang sudah meninggal. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, anak dari penjual itu segera membekap mulut ibunya dan bilang supaya jangan percaya omongan ibunya. Malamnya, mereka semua mencoba menelaah maksud dari omongan ibu itu sambil minum ciu bekonang. Sin yang rambutnya kayak konde Soimah ini juga menduga Nak itu hantu, sepemikiran dengan ibu itu. Dia kemudian menjemput Mak untuk serawung mendem geden bareng.
Nah. พี่เข้ามาก่อนสิ Tapi itu ternyata hanya mimpi. Puak kemudian menyuruh Shin menjemput Mark untuk serawung mendem geden bareng. Iya, Shin mengalami dejavu. Setiap adegan di mimpinya sama persis dengan kenyataan, tapi tidak dengan tangga ini. Saat tiba di rumah panggung Mark, Shin melihat kondisi rumah berantakan seperti puluhan tahun tak berpenghuni. Di salah satu ruangan, dia melihat ayunan bayi bergerak sendiri, dan dia juga melihat tangan Nak memanjang sampai ke tanah. Dia langsung kabur ke temennya, tapi temennya malah lagi senam. Shin langsung memberitahukan hal ini kepada teman-temannya, tapi mereka nggak percaya omongannya Shin. Sementara itu, terlihat mayat ibu penjual ciu itu terapung di sungai. Saat menjelang malam, mereka semua membantu memperbaiki rumah Mark yang kayunya mulai lapuk. Tiba-tiba, Ter sakit perut, kemudian boker menyatu dengan alam bebas. Saat boker itulah, dia melihat seonggok mayat dengan cincin rubi di tangannya. Melihat itu, dia langsung kabur. Tapi pas di jalan, apesnya dia nggak sengaja nabrak sarang tawon yang bikin mukanya babak belur sampai susah buat ngomong. Penemuan cincin di mayat itu sama persis dengan cincin yang dipakai Nak. Ter kemudian menyampaikan penemuan mayat ini kepada teman-temannya dengan cara menulis di secari kertas. Mereka semua kemudian mengemasi barang-barangnya dan pergi dari tempat itu. Tapi sebagai sahabat sejati, mereka nggak bisa pergi tanpa Mark dan nggak bisa ngebiarin Mark hidup sama hantu. Malam pun tiba. Ter ditemani Shin mencoba memberitahu Mark bahwa sebenarnya istrinya itu sudah meninggal dan selama ini yang mereka lihat merupakan sesosok hantu. Sementara itu, datanglah anak dari penjual ciu bekonang itu. Dia meminta tolong kepada Puak dan Ai untuk membantu memakamkan ibunya. Diketahui, ibunya meninggal karena mencoba memberitahu Mark tentang kematian istrinya. Mendengar hal itu, Puak dan Ai langsung panik dan menyusul mereka berdua takut hal buruk terjadi. Untungnya, Puak dan Ai datang tepat waktu sebelum Ter ngomong. Tapi sialnya, mereka berempat malah ditawari makan malam. Dan yap, makan malam yang disajikan istrinya bukan makanan normal, tapi daun kering dan ulat hidup. Mau nggak mau, mereka makan makanan itu. เห็นมึงแอบกลืนน้ำลายนะ รีบกินเลยรีบกินเลยพวกกูกินกันอิ่มแล้วว่ะว้าจะอิ่มเลยอันเนี้ยไม่น่ากินโอ้ยกลมกล่อมจานเนี้ยของมึงเลยเอาเลยชิ้นเป็นไงเป็นไงอูมามิ Entah apa yang ada di logika Mark, dia malah ngajak main tebak gaya. Dan logika Mark nggak ada apa-apanya dibandingkan temen-temennya. Mereka malah ngasih tahu kalau Mark itu hantu lewat tebak gaya. Ini IQ mereka berapa sih? Asli dah, kocak. Nah, ไม่ใช่ สวย เซ็กซี่เอาไม่ใช่ อ๋อ กูรู้แล้ว อันเนี้ยเสื้อ อันเนี้ยผี เสื้อ เย้ Karena kebodohannya ini, mereka semua pergi dari rumah itu.
Dengan terpaksa, mereka mencoba cara lain untuk memberitahu Mark sekalipun dengan cara kasar. Mereka kemudian pergi ke pasar malam dan menghabiskan waktu bersama. Gak peduli apa kata orang lain, Mark tetap akan mencintai istrinya sepenuh hati meskipun Nak adalah hantu sekalipun. Saat Mark dan istrinya masuk rumah hantu, mereka berempat kemudian menculik Mark. Sadar suaminya menghilang, Nak mencari suaminya. Tapi dengan penyamaran yang sangat sempurna, mereka berhasil mengelabui Nak dengan menyamar sebagai hantu jadi-jadian. Ini juga istrinya Mark IQ-nya berapa sih? Nggak sadar, po. Wah, parah sih. Tapi akhirnya mereka ketahuan juga dan langsung kabur dari tempat itu sampai tiba di tepi hutan. Mereka kemudian memberitahu bahwa Nak itu hantu. Tapi Mark nggak percaya dan tetap ngotot bahwa istrinya masih hidup dan belum meninggal. Ter dan Sin kemudian berpikir kalau Mark nggak ngelihat apa-apa di antara kedua kakinya, berarti istrinya masih hidup. Terus mayat yang dilihat pas boker kemarin mayat siapa? Ter kemudian teringat cincin di mayat itu berada di jari manis, yang berarti itu cincin kawin. Dengan kecerdasan seadanya dan logika yang out of the box, dia menyimpulkan bahwa mayat yang dilihat pas boker kemarin mungkin saja mayat Mark. Yang berarti Mark sebenarnya adalah hantu dan istrinya masih hidup. Dan pas dicek, di tangannya tidak ada cincin. Tapi cincinnya dibikin kalung, sama persis seperti di mayat itu. Saat dilempar beras suci ke tubuhnya, dia juga merasa kesakitan. Dan ya, fix, Mark adalah hantu dan istrinya Nak masih hidup. Sebuah logika yang luar biasa dari seorang Ter. Akhirnya mereka berempat membawa Nak pergi dari rumah itu. Mereka berlima kemudian menggunakan perahu untuk pergi dari tempat itu. Tapi karena muatan yang berlebihan, mereka mencoba mengurangi beban dengan membuang semua peralatan, termasuk membuang dayung. Tiba-tiba muncullah Mark. Saat Mark akan menghampiri mereka, Sin sadar mana mungkin hantu kakinya keram. Ini artinya Mark masih hidup dan belum mati. Lagi dan lagi, logika Ter mulai berpikir, kalau Mark dan istrinya masih hidup, terus mayat siapa yang dia lihat? Tiba-tiba cincin ruby itu jatuh dari sakunya Ai. Ini berarti Ai adalah hantu. Langsung saja Ter menendang Ai keluar dari perahu itu. Mereka segera pergi dari tempat itu dengan mendayung secepatnya. Tapi tunggu dulu, bukannya dayungnya tadi udah dibuang? Kok masih ada? Dengan kecerdasan intelektual seorang Ter, dia mencoba membuktikan sendiri dengan melihat di antara kedua kakinya. Dan ternyata, Nak memang hantu yang sebenarnya. Akhirnya mereka berempat kabur ke arah Gwyn. Saat hantu Nak datang, mereka mengusirnya dengan air suci. Tapi karena kebodohan Sin, air itu malah tumpah ke tubuh Puak.
Untungnya mereka masih ada beras suci, tapi Shin malah ngasih makan burung pakai beras suci itu. Sungguh cerdas memang. Nak yang marah akhirnya membuat mereka terikat di sebuah tali. Sementara itu, biksu yang melindungi mereka malah kabur. Di arah belakang muncullah sesosok Ai. Karena tubuh Puak basah oleh air suci, mereka mendorongnya ke arah Ai, dan ternyata dia masih hidup. Sekarang semuanya sudah jelas. Ai masih hidup dan cincin ruby yang ada di mayat itu ternyata diambil olehnya karena dia butuh uang untuk main judi. Dan mayat ibu penjual ciu bekonang itu bukan mati dibunuh oleh hantu Nak, tapi karena kesalahannya sendiri pas mabok kepleset ke sungai dan mati tenggelam. Dan inilah ending yang mengharukan. Nak begitu mencintai suaminya. Dia ingin sekali hidup bersama suaminya, walaupun sudah beda alam. Nak terlalu takut kalau suaminya tahu bahwa dirinya sudah meninggal, suaminya akan berhenti mencintainya. Walaupun Mak kelihatan bodoh dengan IQ di bawah rata-rata manusia normal, dari awal dia sudah tahu kalau istrinya adalah hantu. Meski setiap hari harus makan daun kering dan dijauhi warga sekitar, dia nggak peduli, asalkan tetap bersama istrinya. Mendengar hal itu, Nak sangat tersentuh dengan perkataan suaminya. Berhasil selamat dari perang itu merupakan sebuah keajaiban, dan salah satu faktor yang mendorong Mak harus tetap hidup adalah supaya bisa melihat istrinya Nak. Untuk itulah, dia nggak peduli wujud asli Nak. Dia akan tetap mencintai istrinya sepenuh hati. Mak memang takut hantu, tapi dia lebih takut kehilangan istrinya. Akhirnya, mereka memutuskan hidup bersama dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Dan film pun berakhir. Film Pimak ini menurut saya film yang wajib kalian tonton. Dari awal sampai pertengahan, kita dibuat takut sekaligus terhibur dengan segala komedi yang ditampilkan. Tapi di akhir film, justru kita dibawa ke rasa sedih dan terharu tentang bagaimana sepasang manusia yang tetap saling mencintai walaupun sudah beda alam. Cinta yang sulit adalah cinta beda dunia, bukan lagi beda agama. Cinta beda agama masih ada kemungkinan bersatu asalkan ada salah satu yang mengalah. Tapi cinta beda alam udah nggak bisa bersatu dan nggak mungkin yang mati bisa hidup lagi. Dan ada beberapa fakta menarik dalam film ini. Yang pertama, film ini diangkat dari mitos legendaris Thailand. Di Thailand, mitos ini dikenal dengan nama Mae Nak Pranakong. Banyak masyarakat di sana yang percaya bahwa ini bukan sekedar mitos saja. Sampai-sampai pemerintah Thailand membuatkan sebuah kuil sesuai namanya, Mae Nak Pranakong, yang terletak di Bangkok. Yang kedua, film ini merupakan film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah perfilman di Thailand. Film Pimak mengalahkan popularitas film Ong Bak sebagai film dengan penghasilan tertinggi di Thailand. Setidaknya, pendapatan film ini menyentuh angka 423 miliar lebih dan diputar di berbagai negara Asia lainnya sampai ke Jepang. Itulah fakta menarik dari film ini. Tapi ada satu pertanyaan yang masih menjadi misteri. Nak adalah sesosok hantu yang meninggal karena melahirkan anaknya. Tapi kenapa kok mayatnya ada di luar rumah? Bukannya orang kalau mau melahirkan pasti akan mempersiapkan semuanya. Bukannya malah keluar rumah. Coba kalian tulis di bawah. Well, mungkin itu saja video kali ini. Bagi kalian yang ingin request film bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa like, kalau kalian gak suka bisa dislike, dan kalau kalian tertarik dengan konten selanjutnya bisa subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Put your head on my shoulder.